Mungkin bagi kita, ketika disebut nama BBK Elektronik, tidak akan ada yang kenal. Tapi begitu disebut nama Oppo dan Vivo, siapa yang tidak kenal dengan dua nama tadi? Hampir di sepanjang mata memandang konter-konter di pinggir jalan, terutama wilayah Indonesia, sudah bisa dipastikan dua brand ini yang akan menghiasi banner dan outlet toko. Bersama Tio di channel Sunday Noise, ayo kita bahas bagaimana sejarah dua brand ini menjadi brand smartphone paling populer di Indonesia. Seperti yang telah kita sebut di awal, Vivo dan Oppo adalah dua anak perusahaan di bawah pimpinan BBK Elektronik yang berlokasi di Guangdong, Tiongkok. BBK Elektronik adalah perusahaan raksasa di bidang teknologi yang dipimpin oleh Duan Yongping, seorang pengusaha jenius dari Tiongkok yang disebut sebagai Warren Buffett-nya Cina. Sosok ini yang membawa bisnis teknologi di Tiongkok berada di level selanjutnya. Awal mula sebelum lahirnya perusahaan Oppo dan Vivo, Duan Yongping adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan di tahun 90-an. Setelah keluar, dia mendirikan perusahaan sendiri di Guangdong yang berfokus pada produksi konsol game yang bernama Subor, sebuah tiruan Nintendo versi murah dan menjadi penguasa dalam industri ini. Kesuksesannya membuat pertumbuhan perusahaannya naik pesat. Bahkan tahun 95, Subor berhasil membuat bintang laga Jackie Chan menjadi model iklannya. Mendapat banyak keuntungan, membuat insting Duan kembali membuka perusahaan elektronik. Kali ini fokusnya ke elektronik rumahan seperti pemutar musik, mesin baca, kamus elektronik, dan sebagainya. Di era ini kita sudah sering mendengar bahwa Cina adalah rajanya imitasi elektronik brand-brand terkenal. Dan ternyata itu semua diproduksi oleh BBK Elektronik. Duan yang sangat mengagumi perusahaan Apple milik Steve Jobs mulai mencari inspirasi dari produk dan visi misi perusahaan Apple Kroa ini. Puncaknya pada tahun 2007, Apple mengeluarkan produk smartphone pertamanya yang diberi nama iPhone. BBK Elektronik yang punya banyak anak cabang perusahaan saat itu tertarik dengan bisnis ini. Salah satu perusahaannya yang bernama Oppo Elektronik yang saat itu dipimpin oleh Tony Chen yang awalnya memproduksi pemutar DVD dan Blu-ray mulai diarahkan untuk memproduksi ponsel. Oppo saat itu hanyalah sebuah perusahaan baru yang didirikan tahun 2004. Namun, pada tahun 2008, mereka sudah mulai masuk pasar smartphone. Duan Yongping selaku bos besar memberikan beberapa masukan kepada Oppo untuk membuat sesuatu yang baru dalam strategi pengembangan produk. Duan paham jika perusahaannya tidak akan bisa mengalahkan produsen ponsel besar yang sudah lama bermain di pasar jika menggunakan strategi yang biasa-biasa saja. Maka, mulai Oppo menggunakan strategi mereka dalam memperkenalkan produknya. Produk pertamanya adalah seri Find 5, disusul seri N1. Kedua produk ini diluncurkan pada tahun 2013 dengan menggunakan strategi penjualan offline yang sangat agresif. Selain itu, Oppo juga memproduksi ponsel dengan spesifikasi di kertas yang tidak main-main. Hampir semua fitur-fitur ponsel kelas atas mereka masukkan ke dalam produknya dengan harga jauh di bawahnya. Beberapa pengamat menyebutkan strategi jual fitur ala Oppo ini sebenarnya hanya gimmick dan sedikit menipu, karena mereka sebenarnya hanya menjual data, bukan kualitas perangkat keras yang dipakai. Tetapi, karena mereka sadar bahwa masyarakat terutama di Asia lebih mengutamakan angka dan fitur daripada kualitas, strategi ini berjalan sangat sukses. Hanya dalam waktu 5 tahun, sejak 2008, Oppo menjadi brand top di Asia menyusul brand-brand terkenal seperti ZTE, Huawei, Samsung, LG, dan Sony. Sejak itu, Oppo sedikit demi sedikit paham apa yang konsumen inginkan. Saat dunia sibuk dengan pamer-pamer foto di sosial media, Oppo segera mengambil langkah dengan mengembangkan teknologi kamera yang tak main-main ke produknya. Selain kamera, mereka juga berfokus ke desain yang elegan dan tipis. Strategi ini berhasil memikat banyak sekali konsumen, hingga menggeser popularitas Xiaomi dan Lenovo di Cina. Duan mengatakan bahwa kunci suksesnya mengembangkan Oppo tak lepas dari strategi marketingnya dan analisa pasar.
Ia mengaku bahwa iPhone unggul di sistem operasi, hardware, dan desain yang elegan. Tapi ia mengatakan bahwa iPhone tidak akan mengalahkannya di Asia, karena ia menemukan kelemahan bahwa brand-brand besar seperti Apple, Samsung, dan Sony tak akan berani menjual ponsel mereka dengan harga murah seperti yang ia lakukan. Fokus Oppo yang mengandalkan memori besar, fitur kamera, dan baterai besar, serta penambahan outlet-outlet atau penetrasi toko offline besar-besaran, sukses menjadikan Oppo sebagai brand nomor satu di Cina. Pada tahun 2009, setelah Oppo Elektronik sukses, BBK Elektronik kembali menciptakan perusahaan produsen ponsel baru bernama Vivo, yang saat itu dipimpin oleh murid Duan Yongping yang bernama Shen Wei. Berbeda dari Oppo, Vivo awalnya berfokus pada produksi teknologi audio hi-fi, perangkat lunak, dan layanan online. Mereka punya laboratorium sendiri yang mengembangkan teknologi hi-fi di Shenzhen dan Nanjing. Produk-produk Vivo awalnya berfokus pada fitur teknologi audio high fidelity yang menawarkan pengalaman mendengarkan suara musik kualitas tinggi di smartphone. Sayangnya produk ini awalnya kurang laku. Padahal saat itu Vivo tidak main-main karena menggunakan chip hi-fi Cirrus Logic dari Amerika yang dahulu pernah digunakan oleh iPod-nya Apple. Selanjutnya Vivo mengikuti jejak kakaknya dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk. Mereka menggunakan sistem Android yang mereka modifikasi sendiri yang dikenal dengan sebutan Vantage OS yang menawarkan berbagai fitur pintar seperti Smart Click, Super Screenshot, Smart Wake, mode satu tangan, dan berbagai fitur pintar lainnya. Menurut situs web perusahaan, mereka telah menjual lebih dari 25 juta di Cina, yaitu pada tahun 2014. Sementara pertumbuhannya mencapai 45 juta penjualan di seluruh dunia pada tahun 2015. Seperti yang Anda ketahui, Vivo baru-baru ini masuk dalam daftar 5 merek smartphone teratas di Indonesia, karena mereka telah mencatatkan pertumbuhan penjualan lebih dari 150%. Perkembangan Vivo kemudian menyamai sang kakak, Oppo, yang mulai menarik perhatian banyak konsumen berkat strategi jenius dari Duan Yongping, terutama negara berkembang di Asia termasuk India dan Indonesia. Pencapaian kesuksesan Oppo dan Vivo tak lepas dari promosi besar-besaran yang dilakukan oleh mereka. Setelah diejek sebagai tiruan iPhone murah, mereka melompati peringkat dan mendorong Apple keluar dari 3 besar pada tahun 2016. Mereka berhasil melakukannya karena raksasa ponsel pintar Amerika tidak beradaptasi dengan persaingan lokal. Kesuksesan Oppo dan Vivo menjadi sebuah contoh bagaimana seharusnya perusahaan yang tergolong baru dengan mengandalkan strategi dan analisa pasar berhasil menduduki posisi teratas di pangsa pasar smartphone khususnya di Asia hingga saat ini.